Saat lelaki itu bertemu tentara Belanda yang hendak menyerbu ke Kota Tinggi, lelaki dengan gangguan jiwa tersebut meneriakkan salam kemerdekaan. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Jadi pahlawan itu belum tentu saja orang-orang yang mempunyai pangkat atau bukan saja tokoh-tokoh yang ada di Republik Indonesia ini yang menjadi pahlawan ketika dalam penjajahan Jepang, Belanda, dan VOC dan lain-lain. Jadi banyak juga yang orang-orang kecil menjadi pahlawan. Banyak juga orang dari kalangan yang tidak mempunyai nama yang menjadi pahlawan ketika itu. Jadi semua rakyat yang ada di Indonesia ini berjuang ketika dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya akan membahas tentang ada 3 orang yang menjadi pahlawan, dan luar biasanya 3 orang ini adalah orang yang mempunyai gangguan jiwa. Jadi orang yang mempunyai keterbatasan saja bisa menjadi penyelamat bagi bangsa Indonesia ini. Nah, cerita yang 3 orang yang mempunyai gangguan jiwa ini berasal dari Sumatera Barat. Oke, bagaimana ceritanya? Mungkin penasaran ya. Seperti biasanya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Ini dia cerita tentang 3 orang yang mempunyai gangguan jiwa. Sejarawan Mestika Z dalam Somewhere in the Jungle, Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1997. Agresi militer kedua membuat Belanda menguasai seluruh kota di pedalaman Sumbar, termasuk Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Solok. Kota Tinggi yang terletak di bagian utara Kabupaten 50 Kota sudah menjadi basis pemerintahan Gubernur Militer Sumbar, Sultan Muhammad Rashid, saat Safruddin dan anggota kabinet lainnya masih di Bidar Alam. Baharudin Jaka adalah ajudan Gubernur Rashid. Ia merangkap menjadi kurir sekaligus petugas Intel Divisi 9 Tentara Republik Indonesia. Menurut tulisan Baharudin Jaka, saat tentara Belanda menyerang Kota Tinggi secara mendadak, ada sebuah peristiwa yang membuat serangan itu diketahui. Kurang lebih 1 km dari Kota Tinggi, tentara Belanda itu berpapasan dengan laki tanpa baju. Saat lelaki itu bertemu tentara Belanda yang hendak menyerbu ke Kota Tinggi, lelaki dengan gangguan jiwa tersebut meneriakkan salam kemerdekaan. Lelaki itu meneriakkan petik merdeka sekuat-kuatnya kepada Belanda itu diiringi sumpah serapah. Tentara Belanda tersebut menurutnya tanpa berbicara apapun langsung memberondong lelaki tersebut dengan tembakan hingga meninggal. Namun gugurnya lelaki dengan gangguan jiwa tersebut tak sia-sia. Secara tidak langsung, orang yang kurang waras itu telah menyelamatkan para pemimpin dan para pejuang yang berada di Kota Tinggi. Mereka semua terbangun karena bunyi tembakan yang gencar itu dan sempat menyelamatkan diri. Kematiannya ternyata tidak sia-sia. Sejarawan Mestika Z mencatat tanggal tersebut adalah 10 Januari 1949. Hari itu Belanda menyerang Kota Tinggi dari basisnya di Payakumbuh. Mestika Z bersama Edi Utama dan Hasril Canyago dalam Sumatera Barat di panggung sejarah 1945 sampai 1995 menulis, serangan patroli itu membuat kocar-kacir para pejabat pemerintahan dan militer yang mengamal salah satu basis penting PDRI tersebut. Keadaan panik yang ditimbulkan oleh serangan dan patroli Belanda, tulisnya. Namun diketahuinya terlebih dahulu, serangan itu memberi waktu Mr. Rashid, para pejuang dan masyarakat untuk bersembunyi ke hutan di dekat Kota Tinggi. Stasiun radio yang ditinggalkan juga dalam kondisi aman karena sempat disembunyikan. Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998 menulis, tentara Belanda tak menemukan para pejuang dan juga stasiun radio yang menghubungkan Mr. Rashid dengan dunia luar. Mereka tak menyangka Kota Tinggi adalah basis penting PRRI dan saat itu menjadi pusat pemerintahan Sumatera Barat. Orang dengan gangguan jiwa kedua yang diceritakan Baharudin Jaka adalah seorang bapak tua yang sering membawa bambu runcing di Bukit Tinggi. Ia sehari-hari mangkal di Masjid Raya Pasa Ateh sehingga ada yang menyebutnya sebagai Garin. Saat bertemu dengan tentara Belanda, Pak Tua Malang tersebut menggadangnya sambil mengacungkan bambu runcing. Tanpa basa-basi, tentara Belanda itu langsung melepaskan tembakan ke tubuh Pak Tua
Dia terkapar tak bernyawa, seraya memeluk bambu runcingnya, tulis Jaka. Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut perlu dicatat untuk menggambarkan bagaimana tentara Belanda melakukan hal di luar batas peri kemanusiaan. Suwardi Idris yang menyunting buku-buku pejuang kemerdekaan Sumbaryo, pengalaman tak terlupakan volume 2 menambahkan, orang dengan gangguan jiwa lain yang melawan tentara Belanda. Suatu kali, ceritanya sepasukan tentara Belanda patroli ke Nagari Selayu dari kota Solo. Mereka menangkap beberapa pemuda termasuk seorang dengan gangguan jiwa bernama Munaf atau sering dipanggil Muneh. Meski gangguan jiwa, Muneh tak mengganggu orang lain. Namun saat ditangkap Belanda ia marah. Dalam perjalanan dari Selayu ke Solo, saat pemuda yang lain diam, ia malah memarahi semua tentara Belanda. Sepanjang jalan jika bertemu dengan ibu-ibu, Muneh selalu bercarut marut kepada Belanda, tulis Suwardi. Muneh antara lain berkata, "Anjing waang, pulanglah ke negari ang. Anjing kamu, pulanglah ke negerimu," artinya. Namun, tentara Belanda tersebut diam saja, meski ada yang berkulit sawo matang dan diduga paham mengerti dengan ucapan Muneh, mereka tak menanggapi. Muneh lebih beruntung dari dua cerita terdahulu yang gugur di berondong senjata. Ia dibebaskan setelah ditahan beberapa hari. Dalam perjalanan pulang, ia kembali carut marut seperti dalam perjalanan ke Solo. Cerita-cerita yang disampaikan Baharudin Jaka dan Suwardi Idris merupakan bagian dari peran orang kecil yang mungkin sering luput dicatat sejarah. Sesuai perannya, meski tak dimakamkan di makam pahlawan dan tak dikenal, banyak sekali orang kecil yang sebenarnya adalah pahlawan dalam pejuang perang kemerdekaan. Bahkan mereka yang memiliki keterbatasan. Jadi itu cerita tentang orang-orang yang mempunyai keterbatasan yang juga ikut berjuang dalam mempertahankan bangsa Indonesia. Jadi bukan saja tokoh-tokoh, orang-orang berpangkat, orang-orang yang menjadi manusia-manusia yang hebat, orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan, otak-otak yang pintar yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada juga orang-orang yang dengan keterbatasan, dengan fisik yang kurang sempurna, dengan jiwa yang mungkin mempunyai gangguan jiwa, tapi dia mempunyai jiwa yang merdeka. Oke, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.